Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semuanya, di sini aku Novitasari dengan NIM A1C22062. Di sini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bilangan bulat pada termometer. Dengan berkembangnya masyarakat industri, manusia memerlukan bilangan untuk keperluan pembukuan tingkat lanjut, antara lain untuk menghitung hutang dan piutang, serta tabungan dan pinjaman. Nah, selanjutnya bilangan bulat ini terdiri dari apa saja sih? Nah, bilangan bulat ini terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat nol, dan bilangan bulat positif. Nah, selanjutnya himpunan bilangan apa saja yang mencakup bilangan bulat? Nah, bilangan bulat ini mencakup dalam beberapa macam himpunan. Yang pertama, himpunan bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif atau himpunan bilangan asli ditambah dengan 0 dengan bentuk himpunan W sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya, yang kedua, himpunan bilangan prima adalah himpunan bilangan bulat yang hanya dapat dibagi dengan bilangan itu sendiri atau kelipatan bilangan itu sendiri dan anggotanya tidak negatif dengan bentuk himpunan P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, yang ketiga yaitu himpunan bilangan asli adalah semua bilangan bulat positif tidak termasuk 0 dengan himpunan N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas rangkuman materi yang akan kita bahas di dalam video ini. Pertama ada operasi hitung penjumlahan bilangan bulat, yang kedua ada operasi hitung pengurangan bilangan bulat, yang ketiga ada operasi hitung perkalian bilangan bulat, dan yang keempat ada operasi hitung pembagian bilangan bulat. Yang pertama, operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Pada operasi hitung penjumlahan ini berlaku sifat pertama komutatif. Secara umum, jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat yang kedua ada asosiatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A tambah di dalam kurung B tambah C sama dengan di dalam kurung A tambah B ditambah C. Sifat yang ketiga ada distributif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A dikali di dalam kurung B ditambah C sama dengan di dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A kali C. Pada operasi hitung penjumlahan ini ada beberapa catatan yang harus dipahami dalam operasi hitungan bilangan bulat, antara lain. Yang pertama, positif dijumlah dengan positif. Dapat ditulis sebagai contoh penulisan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Yang kedua ada positif dijumlah dengan negatif. Contoh penulisan 8 ditambah di dalam kurung negatif 3 sama dengan 5. Yang ketiga, negatif dijumlah dengan negatif. Contoh penulisannya negatif 3 ditambah di dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif 11. Yang keempat, negatif dijumlah dengan positif. Contoh penulisannya negatif 8 ditambah 3 sama dengan negatif 5. Materi yang kedua yaitu operasi hitung pengurangan bilangan bulat.
Pada operasi hitung pengurangan ini ada beberapa catatan yang harus dipahami dalam operasi hitung bilangan bulat. Antara lain, pertama, positif dikurangi dengan positif, contoh penulisannya 8 dikurang 3. Yang kedua, positif dikurangi dengan negatif, contoh penulisannya 8 dikurang di dalam kurung negatif 3. Ketiga, negatif dikurang dengan negatif, contoh penulisannya negatif 8 dikurang di dalam kurung negatif 3. Yang keempat, negatif dikurangi dengan positif, contoh penulisannya negatif 8 dikurang 3. Dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berlaku 1. A ditambah B sama dengan A ditambah B. 2. A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Ketiga, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif A ditambah B. 4. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Langsung saja ke contoh soal yang pertama, 4 ditambah 3. Langsung saja kita tambahkan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Yang kedua, 6 dikurang 4 sesuai dengan aturan yang berlaku tadi bahwa A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Jadi 6 dikurang 4 sama dengan 6 ditambah negatif 4 sama dengan 2. Nah, untuk contoh soal yang ketiga juga memakai aturan yang berlaku tadi, yaitu dengan negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 5. Langsung ke materi ketiga, yaitu operasi hitung perkalian bilangan bulat. Pada operasi hitung perkalian bilangan bulat ini, perkalian merupakan penjumlahan secara berulang. Berlaku 1. A dikali B sama dengan AB. Yang kedua, A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Ketiga, negatif A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Yang keempat, negatif A dikali negatif B sama dengan AB. Selanjutnya, masuk ke materi keempat, yaitu operasi hitung pembagian bilangan bulat. Pembagian ini merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian. Di dalam operasi hitung pembagian bilangan bulat ini berlaku 1. A dibagi B sama dengan A dikali 1 per B. 2. A dibagi negatif B sama dengan A dikali negatif 1 per B. 3. Negatif A dibagi B sama dengan negatif A dikali 1 per B. Keempat, negatif A dibagi negatif B sama dengan negatif A dikali negatif 1 per B. Perlu kita ketahui bahwa dua bilangan bertanda sama maka akan menghasilkan bilangan positif, sedangkan bilangan dengan tanda berbeda akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat apa aja sih yang ada di dalam operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Pada penjumlahan, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sedangkan pada perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh sifat komutatif pada penjumlahan yaitu 4 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 4 karena akan menghasilkan nilai yang sama yaitu 12. Selanjutnya, pada sifat komutatif pada perkalian, contohnya 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5 karena hasil dari perkalian itu sama-sama 20. Yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada penjumlahan, A ditambah di dalam kurung B ditambah C sama dengan di dalam kurung A ditambah B ditambah C. Pada perkalian, A dikali di dalam kurung B dikali C sama dengan di dalam kurung A dikali B
dikali C. Contoh sifat asosiatif pada penjumlahan yaitu 4 ditambah di dalam kurung 5 ditambah 6 sama dengan di dalam kurung 4 ditambah 5 ditambah 6, maka sama-sama menghasilkan nilai 15. Contoh asosiatif pada perkalian 4 dikali di dalam kurung 5 dikali 6 sama dengan di dalam kurung 4 dikali 5 dikali 6 sama-sama menghasilkan 120. Selanjutnya yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Pada operasi perkalian terhadap penjumlahan, A dikali di dalam kurung B ditambah C sama dengan di dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Pada operasi perkalian terhadap pengurangan, A dikali di dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Nah, contoh sifat distributif pada operasi perkalian terhadap penjumlahan yaitu 2 dikali di dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 ditambah di dalam kurung 2 dikali 4 sama dengan sama-sama menghasilkan 14. Contoh sifat distributif pada operasi perkalian terhadap pengurangan yaitu 5 dikali di dalam kurung 7 dikurang 6 sama dengan dalam kurung 5 dikali 7 dikurang 5 dikali 6 sama-sama menghasilkan 5. Nah, itu tadi pemaparan singkat tentang materi bilangan bulat. Di sini aku mau meminta maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan dalam pengucapan kata atau penyebutan huruf di dalam penjelasan yang telah saya berikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.